Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, ini tempat enak banget. Nah, ini adalah di rumah perubahan di Jalan Situbondo ya, nomor 6 Menteng. Ini teman-teman dari berbagai wadah relawan Anies ini biasa ke sini. Ini salah satu tempat di mana gerakan relawan Anies itu berpusat lah intinya. Nah, siang hari ini saya sedang bersama Kak Desi. Kak Desi ini dari relawan ABRI angka 1. ABRI 1 ya. Abri satu. Nah, itu singkatannya dari Anies Baswedan, Rakyat Indonesia Bersatu ya. Nah, Kak Desi ini dulunya cebong, teman-teman. Sampai sekarang masih cebong, tapi cebong insaf. Tapi udah nggak cebong. Sorry, gue salah ya. Dulunya cebi. Ya, sorry. Jadi pakai istilah itu, sebenarnya itu istilah yang membangun polarisasi sebenarnya. Tapi ya mau gimana dikata, itu istilah yang emang ada di masyarakat. Jadi dulunya adalah pendukung dari Presiden kita Pak Jokowi, dan sekarang menjadi diehardnya Pak Anies. Wah, ini teman-teman nih menarik. Satu, kita akan ngobrol ya, kalau kamu juga dulunya pendukung Pak Jokowi dan sekarang jadi pendukung Pak Anies, nah mungkin dari cerita Kak Desi nanti akan menemukan, oh gue juga gitu tuh. Nah, gitu. Nah, kalau banyak, nah itu berarti tanda apa-apa tuh. Nah, teman-teman, kita akan ngobrol kenapa Kak Desi dan menjadi pendukung, Bapak menjadi relawan bahkan ya, bukan hanya simpatisan dari Pak Anies melalui ABRI 1. Satu itu kita akan ngobrol satu. Dan yang lebih menarik lagi adalah sebenarnya, karena kita kemarin udah diskusi nih sama Kak Desi, banyak kita sering ketemu di beberapa event, kita diskusi, dan kayaknya kita sepakat pada satu tesis, yaitu kayaknya ini sebenarnya justru Pak Jokowi itu mendukung Anies. Oh ya, gimana ceritanya? Nah, kita udah bikin catatan tentang itu. Catatannya di handphone, nanti kita akan coba bacakan atau diceritain dikit-dikit. Nah, supaya nggak salah. Soalnya menyangkut data, jadi harus dicatat, teman-teman. Oke, hal yang pertama dulu yaitu kenapa Kak Desi dari pendukung Pak Jokowi sebelumnya dan sekarang menjadi pendukung dari Pak Anies. Silakan Kak Desi. Assalamualaikum. Lihatnya ke sana Kak Desi. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Desi. Ya betul, saya memang dulu mendukung Pak Jokowi ya. Dan sampai sekarang juga ya hitungannya masih mendukung lah sampai Pak Jokowi selesai kan. Mendukung Pak Jokowi untuk selesai maksudnya. Sampai maksudnya kan sampai hampir mau selesai periodenya Pak Jokowi ini ya, tetap mendukung. Dan ke depan ini karena kita menganalisa, saya sih bukan ahli politik sebenarnya, nggak di bidang itu juga, tapi menganalisa banyak sekali aktivitas atau kegiatan kerja Pak Anies itu cukup banyak. Ini ya, saya lihat sendiri, saya merasakan sendiri, saudara saya juga merasakan sendiri. Pak Anies ini bekerja dengan sangat baik, memanusiakan manusia. Kita bisa lihat dari hasil-hasil kerja beliau ya. Banyak orang-orang miskin yang beliau bantu. Itu saya terus terang ya langsung langsung luluh terpesona gitu dengan hasil kerja Pak Anies ya, yang tadinya saya nggak pernah dengar karena emang saya nggak pernah. Oh gitu ya? Ya saya nggak pernah ini Mas, nggak pernah membaca atau mengikuti Pak Anies sebenarnya, karena memang yang kita lihat kan media-media yang sepertinya sangat-sangat menyudutkan ya Pak Anies. Oke. Ya. Nah pada satu ketika itu saya lihat ada video waktu itu lagi event Persija itu, kan saya ini mengagumi Pak Jokowi waktu itu kan. Kok Pak Jokowi waktu itu pas Pampres itu melarang Pak Anies untuk bergabung. Oh, yang kejadian itu. Nah kejadian itu bikin saya, oh kok seperti itu. Sepak bola ya waktu itu? Iya, Persija itu. Oh, Persija, iya. Di video itu, jadi dari situ saya langsung kayak, kok begini, nggak seperti yang saya harapkan gitu. Padahal beliau gubernur. Iya, gubernur yang memang gubernur Jakarta kan. Dan itu Persija. Persija. Nah, kok seperti ini cara memperlakukan Pak Anies. Mungkin lawan ya. Saya pikir itu kurang gentleman menurut saya. Maksudnya sebaik-baiknya manusia itu memperlakukan lawan juga tetap dengan baik ya kan. Betul. Nah itu dari situ saya simpati dengan Pak Anies, mulai mencari-cari, Pak Anies ini
membangun ini, membuat itu. Terus saya juga merasakan sendiri Jakarta yang begitu maju ya, tapi majunya bukan maju dengan kegaduhan, dengan ketenangan, dengan apa namanya, tidak berantem seperti yang zaman gubernur sebelumnya, yang selalu ribut ya kan, selalu ada masalah, berantem dengan banyak pihak gitu. Nah, Pak Anies ini sangat santun, sangat baik ya, itu saya terpesona dengan karakter Pak Anies. Beberapa pembangunan yang cukup menyentuh orang-orang miskin itu seperti yang kampung akuarium, bahkan banyak rusun-rusun termasuk saudara saya mendapatkan rusun gratis juga. Jadi benar-benar memihak orang kecil Pak Anies ini. Itu saya yang benar-benar terpesona. Akhirnya saya tuh relawan Jokowi juga nggak pernah merasakan apa yang pernah, maksudnya yang dijanjikan oleh Pak Jokowi sih, tapi saya malah justru merasakannya karena saya tinggal di Jakarta ya, merasakannya itu dari apa yang dikerjakan oleh Pak Anies, dan Pak Anies memberi kesejahteraan pada semua pihak, baik yang memilih maupun yang tidak memilih beliau kan. Jadi keadilannya itu berjalan dengan lebih baik. Itu latar belakang saya terpesona dengan Pak Anies itu seperti itu sebenarnya. Jadi saya melihat Pak Anies ini sangat-sangat cocok dan sangat mumpuni untuk memimpin Indonesia. Kalau Jakarta saja sudah seperti ini, sudah kelas dunia ya dipimpin oleh Pak Anies. Ya, Pak Anies dalam membangun infrastruktur juga selalu kiblatnya adalah dunia, bukan kota lain di Indonesia, tapi memang dunia, dan terbukti dengan itu loh, Jakarta mendapatkan the best sustainable transportasi ya di dunia ya, yaitu saya kagum sekali, sangat kagum dengan Pak Anies. Akhirnya lama-lama saya sih sebenarnya mau mendukung aja, dalam artian menyebarkan kebaikan ke keluarga saya sendiri dulu gitu, bahwa keadilan, kesejahteraan yang diimpikan oleh rakyat Indonesia itu saya rasa bisa kita harapkan dari seorang Pak Anies. Itu saya sangat yakin. Ini sangat keren banget ini. Jadi sebuah keyakinan dari para relawan. Itu adalah modal paling kuat. Relawan itu nggak dibayar, nggak digaji, nggak dapat apa-apa, bahkan nggak ada janji kalau nanti Pak Anies menang kemudian jadi komisaris BUMN. Oh iya dong. Nggak ada janji tuh ya, Pak Anies nggak pernah menjanjikan kalian dukung saya jadi komisaris, enggak gitu. Nah, relawan itu modalnya adalah seperti ini, dan relawan di model apapun, objek apapun, apakah itu calon presiden, apakah relawan kampanye anti narkoba, kampanye anti rokok misalnya, atau anti korupsi, itu adalah sebuah civic ya, civic pemberdayaan masyarakat yang berdaya, dan itu lumrah dalam demokrasi atau sistem politik modern. Nah, teman-teman, kata kuncinya adalah mewujudkan keadilan di Jakarta. Tadi kalau kita dengar dari cerita Kak Desi, justru dia merasakan loh, ini orang Pak Anies maksudnya bisa mewujudkan keadilan. Dan apalagi ketika justru ada sebuah momen di mana Pak Anies menurut Kak Desi itu diperlakukan tidak adil, kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu, yaitu ketika event Persija menang ya kalau nggak salah, kemudian dia dilarang oleh Pas Pampres untuk ikut bergabung di dalam tribun VVIP, kalau nggak salah, yang di sana udah ada Pak Jokowi. Sedangkan Persija sendiri kita tahu adalah kesebelasan kebanggaan dari DKI Jakarta, which is dikelola atau dibina oleh Pemda DKI Jakarta yang waktu itu Pak Anies masih sebagai gubernur di sana. Nah, jadi ini adalah trigger-trigger kenapa akhirnya Kak Desi mendukung Pak Anies untuk the next, tapi bukan menafikan Pak Jokowi, karena kan emang Pak Jokowi udah mau selesai, ya udah 2 kali ya sudah, dan sekarang kita akan menatap kita akan melanjutkan apa-apa yang baik dari 2 periode ini untuk kedepannya dengan bersama Pak Anies gitu, kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang berikutnya nih teman-teman. Jadi ya kita kemarin diskusi ya juga dari cerita ini kayaknya sebenarnya Pak Jokowi ini dukung Pak Anies loh teman-teman. Kenapa ya? Nah,
Nah, kita udah bikin catatannya, tapi mohon maaf jadi agak ngeliat-ngeliat catatan gitu ya. Sama saya bantu juga ya. Jadi, silakan Kak Desi. Boleh, boleh. Jadi ya sambil santai melihat catatan saya juga nih ya. Kalau kita mencermati sejarah perpolitikan, saya sih bukan ahli politik ya. Sejarah perpolitikan Indonesia secara umum yang masyarakat itu juga bisa melihat dengan umum ya, tidak harus detail ya. Dari mulai kerajaan Singosari, Sriwijaya, Majapahit, dan sampai dengan masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Jadi ada strategi atau taktik perpolitikan di Indonesia yang mempunyai ciri khas sendiri ya. Mungkin ada taktik politik ala-ala Sumatera atau Minang gitu, yang adalah politik terbuka, sebagaimana perang tanding 1 lawan 1, juga bisa kelompok lawan kelompok secara kolosal, berhadapan-hadapan di lapangan terbuka. Satu lagi, taktik politik ala Jawa atau Solo ya. Pak Jokowi ini kan orang Solo. Ala politik gerilya. Ya, jadi sebagaimana perang gerilya ini yaitu taktik politik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi mungkin tetapi perlu dengan kecepatan sehingga efektif karena dapat mengelabui, menipu, dan melakukan sabotase terhadap lawan secara kilat gitu Mas. Nah, dari dua kelompok tersebut mungkin Pak Jokowi telah menggunakan teknik politik gerilya ya, sepertinya. Hal ini bisa kita lihat dari cara komunikasi beliau menggunakan gayanya gaya satir atau gaya bahasa majas ironi. Kita baca bareng-bareng nih ya teman-teman ya. Jadi misalnya nih Pak Jokowi pernah mengatakan nih Kak Desi, jalan di Lampung itu sangat mulus, enak sehingga bisa tidur nyenyak. Faktanya jalan yang dilalui kemarin beliau ya yang viral itu hancur ya. Kemudian Pak Jokowi tidak akan membiarkan KPK dilemahkan. Nyatanya faktanya KPK tetap semakin dilemahkan. Pak Jokowi mengatakan pengusul presiden 3 periode adalah ingin menampar muka saya, tetapi faktanya beberapa menteri pengusung dibiarkan saja. Dan ini masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah ya, dari diskusi kita nih kita yakin ini Pak Jokowi ini menggunakan strategi politik ala Jawa. Gitu. Nah, gitu kurang lebih. Nah, sekarang bagaimana sih sesungguhnya kalau kita lihat nih dari yang baru-baru ini kan kesannya kan Pak Jokowi itu mengendorse Pak Ganjar dan Pak Prabowo ya dengan terang-terangan di-endorse di mana-mana sebagai penerusnya. Nah, endorse itu kemudian membuat para tokoh yang lain mendekat sebagai cawapres ya, meskipun sampai sekarang belum ada satupun yang menjadi cawapres dari Pak Ganjar maupun dari Pak Prabowo. Nah, melihat situasi seperti ini bisa jadi justru ini analisa kita nih teman-teman, yaitu Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar dan Pak Prabowo, mereka semua itu. Lalu siapa sebenarnya yang didukung? Nah, siapa Kak Desi? Silakan Kak Desi lanjutkan. Ya, kalau lihat dari hasil diskusi penerawangan. Penerawangan kita, itu terlalu jauh lah ya. yang bisa kita pahami dengan mudah aja lah. Penerawangan mungkin agak rumit, itu mungkin butuh keilmuan tersendiri. Butuh keilmuan tersendiri ya kan, ada keilmuannya. Kalau kita lihat dari ini gerak-gerik segala macam satirnya itu, saya justru merasa yakin Pak Jokowi ini sebenarnya mendukung Pak Anies. Yakin sebenarnya, karena kamu boleh nggak suka, kamu boleh komentar di sini ya, silakan. Iya, karena sudah terlihat dari beberapa, terbukti dengan beberapa kata-kata Pak Jokowi ini yang bisa jadi adalah kebalikannya. Mungkin itu strategi beliau ya. Saya kok yakin malah justru Pak Jokowi ini terang-terangan, bukan terang-terangan ya, benar-benar sebenarnya sangat mencintai Pak Anies, sangat mendukung Pak Anies untuk menjadi penerus beliau gitu. Karena memang Pak Anies ya kita tahu sendiri lah ya, secara umum kemampuannya, kompetensi, leadershipnya, akhlaknya, sopan santunnya, seorang pendidik juga, dan tidak pernah menyerang lawan-lawan politik, sangat santun. Itu satu sosok yang memang sangat kita butuhkan untuk
pemimpin yang menjadi pemersatu bangsa. Betul, betul. Ya, ada tesis kita juga nih teman-teman kalau kita lihat perkembangan politik ini. Jadi kenapa kita bilang itu bahwa bisa jadi Pak Jokowi sebenarnya mendukung Pak Anies ya. Misalnya, jika benar Pak Jokowi telah mendukung Pak Ganjar, kenapa yang diberikan adalah P3? Maksudnya kenapa yang didorong adalah P3 untuk mendukungnya. Sementara bukan PAN, sekalian PAN, karena P3 itu dianggap nggak kompak ya. Meskipun sebenarnya kompak ya, tapi kan kita lihat juga di lapangan ada P3 juga yang mendukung Pak Anies. Nah, yang apa namanya tuh, yang Bang Habil Marati itu loh itu. Tapi sesuai dengan isu yang berkembang kan hanya elitnya. Sedangkan isu ya. Isunya, maksudnya terus tapi para isinya mendukung Pak Anies. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan kan isinya, bukan namanya kan. Terus, isinya. Kenapa sampai sekarang misalnya Golkar ya belum mendukung Pak Ganjar gitu. Sedangkan Golkar itu lebih solid di ya. Gitu sih. Jadi analisa kita seperti itu kan. Sebenarnya kan partai ketum-ketum parpol itu semua kemarin dikumpulkan oleh Pak Jokowi di istana, dan artinya memang mendengarkan apa kata Pak Jokowi semua. Oke. Nah, soal Prabowo ya, KIB ini bisa saja diperintahkan kompak untuk mendukung Pak Prabowo agar suaranya tidak terpecah ke Anies ya. Gitu. Tapi sampai sekarang kita tidak melihat ada instruksi seperti itu. Kurang lebih gitu sih. Itu analisa yang tentu saja bisa salah ya, yang bisa kita lakukan sendirilah sebagai apa ya, warga negara Indonesia. Ketika nanti kita memilih calon pemimpin kita, ya kita harus juga menganalisa, jangan hanya mendengar dari satu pihak. Cari tahu, seperti saya mencari tahu dulu bagaimana kok Pak Anies sering banget dibully, sering banget di kata-kata yang seperti itu. Akhirnya malah justru saya mencari tahu Pak Anies ini kenapa sebegitunya dibully ya oleh yang dibilang buzzer itu ya, dengan bahasa-bahasa yang bahkan kurang sopan gitu. Malah saya jadi mencari tahu kenapa Pak Anies ini sangat teraniaya gitu. Jadi malah saya penasaran, pengen tahu biografi Pak Anies dan lain sebagainya. Oh gitu. Iya, jadi awalnya itu malah saya mencari tahu. Jadi sebelum bergabung ke relawan. Oh iya, jauh sebelum bergabung. Terus kalau bergabung ke relawan ini karena ya apa ya, accident lah, kecelakaan dalam arti kecelakaan yang membawa berkah. Kecelakaan yang membawa menjadi relawan. Saya sih tadinya nggak pengen juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini sebagai tanggung jawab moral saya ya, untuk tanggung jawab sosial lah ya, untuk menyampaikan kebenaran sih. Kebenaran yang saya sendiri menemui gitu di lapangan, kebaikan-kebaikan atau kerja-kerja nyata Pak Anies yang Pak Anies lakukan gitu. Jadi semua tuh memang harus menganalisa juga lah ya, jangan hanya asal mendengar dari buzzer berita si A si B seperti ini ya. Kita mesti harus cari tahu juga melalui banyak platform ya sekarang ya, bisa. Betul. Sekarang ini open data ya, nggak ada yang bisa disembunyi-sembunyikan, semuanya bisa kita lihat secara real data, terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi, rekam jejak juga jelas gitu kan. Nah itu menurut saya sih itu Mas. Ya. Ya mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan ya sedikit kontribusi, sedikit sekali ya, mungkin kontribusi kita ini bisa membantu teman-teman yang belum memahami capres kita Pak Anies ini, untuk mereka bisa juga menganalisa Pak Anies ini sebenarnya sosok yang mereka cocok apa enggak gitu loh. Kalau saya secara pribadi sangat-sangat cocok. Saya mendukung Pak Anies supaya saya berharap ya anak cucu saya mempunyai akhlak-akhlak yang baik juga, gitu, pendidikan yang baik gitu. Jadi ya dari contoh pemimpin yang sangat baik ini, insya Allah mudah-mudahan ya Pak Anies lah menjadi pemimpin di negeri ini. Amin. Iya. Ya, jadi ini mungkin terakhir ya teman-teman. Jadi ada satu, jadi ceritanya
Pak Anies ini seperti drama, seperti ada ceritanya menarik, seperti apa Cinderella atau bukan Cinderella. Dulu atau di TVRI ada yang namanya Maria Mercedes gitu, yang pokoknya penderitaan kemudian berbuah menjadi sebuah kemenangan dan kebahagiaan. Ya, kalau kita lihat ya, Pak Anies itu adalah seorang relawannya Pak Jokowi pada 2014 ya, relawan dari Nasdem, juga pendukung pertama dari Pak Jokowi ya. Kemudian Pak Anies menjadi menteri di periode pertama Pak Jokowi dan kemudian diberhentikan. Yang banyak orang mengatakan alasannya nggak jelas diberhentikannya kenapa gitu. Tapi kemudian Pak Anies malah maju jadi di gubernur DKI pilkada dan menang. Nah, jangan-jangan padahal Pak Anies waktu itu nggak punya modal. Harusnya Sandiaga dari awal memang sudah menginginkan menjadi DKI 1, tapi kemudian menjadi DKI 2 dan mereka akhirnya bersama menang gitu. Artinya ini ada cerita jangan-jangan nih ya, Pak Anies yang selalu dibully selama ini ya, seperti kata Kak Desi ya, justru itu adalah satu sequel story dari yang nanti adalah sebuah kemenangan, kebahagiaan, jangan-jangan seperti itu. Dan jangan-jangan juga itu ada yang mendesain soal itu ya. Jangan ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah yakin ya, tapi tetap ada manusia yang merencanakan itu kan, tidak bisa kita pungkiri yaitu. Jadi siapa sebenarnya desainer ini sebenarnya kalau memang ada gitu. Gitu teman-teman. Kak Desi mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja sih, sambil kita terus jangan bosan-bosan memberitakan atau menyebarkan kebaikan ya, kebaikan Pak Anies yang mungkin saya selama ini justru sebelum jadi relawan dulu itu dengernya malah keburukan ya, keburukan dari berita yang memang direkayasa lah ya, mungkin oleh pihak sebelah ya. Ya semoga obrolan kita ini membawa pencerahan bagi yang belum paham gitu ya, sedikit secara umumnya saja. Karena kita bukan ahli politik ya Mas. Oke teman-teman, gitu ngobrol-ngobrol kita dengan Kak Desi, mantan Cebi yang sekarang menjadi Aniser. yang masih jadi Cebi. Katanya Kak Desi juga dibully ya sama teman-teman ya, karena terlihat mendukung Pak Anies ya. Ya adalah 1-2, tapi banyak kali lah 1-2. It's okay lah, apapun keputusan kita untuk melakukan apapun ya, mau baik mau buruk tetap ada resikonya kok. Ya kalau resiko itu resiko baik ya nggak apa-apa juga, resiko terbaik lah ya. Jadi relawan juga ada risiko ya, risiko nggak ditegur sama saudara kalau beda pilihan politik. Itu kuncinya mungkin kita harus memberikan pemahaman yang sampai mereka paham sih. Kalau kita bisa ngobrol dari hati ke hati, mungkin itu ya nggak akan terjadi. Cuma mungkin kalau yang nggak kenal, misalnya di media sosial ya mungkin agak sedikit keras-keras lah ya. Tapi kalau orang-orang yang bisa kita kenal, kita bisa kasih pemahaman, kita rangkul, kita kasih informasinya dengan benar ya, insya Allah sih pasti memilih Pak Anies. Keren ya, itu teman-teman relawan lain bisa ikutin caranya Kak Desi ya, berikan pencerahan dengan orang-orang yang dikenal ya. Jadi jangan cuma foto-foto selfie pakai baju relawan, atau datang-datang ke acara yang ada Pak Anies atau relawan, atau sekadar posting-posting di sosial media. Posting-posting bagus, tapi jangan sekadar, tapi juga meet in person. Oh ya, saya orang Jawa Tengah. Saya orang Jawa Tengah, jadi insya Allah ya saudara-saudara saya yang di Jawa Tengah sih mendukung ya untuk saya menjadi relawan Pak Anies. Terus insya Allah mendukung Pak Anies. Jawa Tengah loh, padahal Jawa Tengah kan you know lah. ya you know lah, bahkan masuk dalam provinsi termiskin kan. Jawa Tengah itu. Ya, jadi mundurkan diri. Ya jadi kita mau mendukung perubahan. Teman-teman di Jawa Tengah tuh ikut Kak Desi mendukung perubahan. Mendukung perubahan dalam semua lini. Semua lini ya. Perubahan Indonesia untuk jadi lebih baik, generasinya juga jadi lebih sopan, jadi lebih terdidik dengan baik gitu. Semua lah. Terima kasih Kak Desi, waktunya kita akan ketemu lagi nanti di konten-konten kita berikutnya bersama Kak Desi dan bersama yang lain-lain. Teman-teman kalau relawan mau ngobrol-ngobrol juga dengan kita nih para YouTuber ini, ayo kita kontak kita, nanti kita akan ketemu. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.